Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Anton Budiatma pada materi pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam. Dan pada materi kali ini kita akan membahas mengenai klasifikasi materi dan perubahannya. Klasifikasi materi dan perubahannya ini terdapat pada kelas 7 semester 1. Bagi anak-anak yang masih kelas 7 dan membahas materi ini, oke, kita lanjut. Langsung kita bahas materinya. Sebelum kita tahu lebih dalam mengenai klasifikasi materi, alangkah baiknya kita ketahui dulu kata kuncinya, yaitu klasifikasi dan materi. Pengertian dari klasifikasi adalah pengelompokan. Ya, jadi di sini seperti materi yang kemarin, klasifikasi adalah pengelompokan. Sedangkan materi adalah sesuatu yang mempunyai massa. Ingat, mempunyai massa dan dapat menempati ruang. Berdasarkan wujudnya, klasifikasi materi dibagi menjadi 3. Berdasarkan wujudnya dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah zat padat. Zat padat ini contohnya adalah besi, aluminium, tembaga, dan sebagainya. Yang kedua adalah zat cair. Zat cair ini contohnya adalah air, ya, yang sering kita konsumsi. Kemudian yang ketiga adalah zat gas. Nah, zat gas ini sering kita manfaatkan untuk respirasi kita atau sistem pernapasan kita, seperti oksigen, karbon dioksida, dan sebagainya. Itu adalah wujud dari klasifikasi materi. Ini adalah tabel perbedaan sifat zat padat, cair, dan gas. Pada zat padat mempunyai bentuk dan volume tertentu. Zat padat ini cenderung lebih keras. Kemudian pada zat cair mempunyai volume tertentu tetapi tidak mempunyai bentuk yang tetap. Contohnya, misalkan air ditaruh di dalam gelas, kemudian dipindahkan ke dalam bejana yang berbentuk bulat, dia juga akan mengikuti bejana tersebut. Kemudian, pada zat gas tidak mempunyai volume dan bentuk yang tertentu. Lalu pada jarak partikel-partikel zat, pada zat padat itu cenderung sangat rapat dan partikel-partikelnya itu tidak dapat bergerak dengan bebas. Pada zat cair, jarak antar partikel-partikel zat cair lebih renggang sehingga dapat bergerak bebas namun terbatas. Sedangkan pada zat gas sendiri, jarak antar partikel gas sangat renggang, sehingga partikel-partikel tersebut sangat bebas dan dapat bergerak dengan leluasa. Itulah perbedaan sifat zat padat, zat cair, dan zat gas. Oke, lanjut. Materi dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah zat tunggal. Yang kedua adalah campuran. Pada zat tunggal juga dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah unsur, dan yang kedua adalah senyawa. Pada campuran juga dibagi menjadi 2 lagi, yaitu yang pertama adalah homogen, dan yang kedua adalah heterogen. Nah, jadi di dalam materi ada yang namanya zat tunggal dan campuran, dan mereka masih dibagi-bagi menjadi beberapa bagian kecil lagi. Dan homogen juga masih dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah suspensi,
Kemudian yang kedua adalah koloid. Sedangkan heterogen diturunkan menjadi satu, yaitu larutan. Itulah dia beberapa komponen dari materi atau klasifikasi materi. Oke, sekarang kita akan membahas unsur terlebih dahulu. Unsur merupakan zat tunggal yang tidak dapat diuraikan menjadi zat yang lebih sederhana dengan proses kimia biasa, ya. Jadi tidak dapat diuraikan lagi karena unsur merupakan zat tunggal. Ya. Beberapa contoh dari unsur adalah aluminium, kemudian emas atau aurum, kemudian dari jenis ini adalah jenis logam, ya, logam. Kemudian contoh dari non logamnya adalah oksigen, kemudian ada lagi karbon. Nah, ini adalah contoh dari non logam. Beberapa contoh yang saya tuliskan ini adalah jenis-jenis dari unsur. Berikutnya adalah senyawa. Senyawa dapat diuraikan menjadi dua unsur atau lebih dengan proses kimia biasa. Berikut adalah contoh dari senyawa, ya. Contoh di sini ada air, garam dapur, dan gula tebu. Unsur dari penyusun air adalah yang pertama adalah hidrogen, kemudian oksigen, dan mempunyai lambang H2O. Kemudian garam dapur, penyusunnya adalah natrium dan klorin yang mempunyai lambang yaitu NaCl. Ya, itu dari garam dapur. Kemudian yang terakhir adalah gula tebu. Ya, gula tebu. Gula tebu unsur penyusunnya adalah karbon, kemudian hidrogen, dan yang terakhir adalah oksigen. Itu adalah unsur penyusun dari gula tebu. Kemudian dia mempunyai lambang yaitu C12, H22, dan O11. Itu adalah lambang dari gula tebu. Selanjutnya kita akan membahas mengenai campuran. Yang pertama ada campuran homogen dan yang kedua adalah campuran heterogen. Campuran homogen adalah campuran yang sudah tidak dapat lagi dibedakan zat yang ada di dalamnya. Campuran homogen ini
campurannya sudah tidak dapat lagi dibedakan, zat-zat yang ada di dalamnya. Contoh dari campuran homogen, ya. Mungkin kita pernah mencampur antara air hangat dengan gula, ya. Air gula. Itu ketika sudah dicampur, kita aduk sampai merata. Apakah masih terlihat zat-zat yang terkandung dalamnya? Apakah masih terlihat gulanya atau tidak? Masih tidak terlihat karena sudah tercampur. Ya, ini namanya campuran homogen. Ya. Berikutnya adalah campuran heterogen. Pengertian campuran heterogen sendiri adalah campuran yang masih bisa dibedakan. Zat-zat yang ada di dalamnya. Contoh, campuran pasir dan batu kerikil. Ketika pasir dan batu kerikil ini dicampur sampai merata, tetap saja masih terlihat mana pasirnya, mana kerikilnya. Sehingga dikatakan ini adalah campuran heterogen, masih bisa dibedakan. Ini adalah ciri-ciri dari sifat asam, basa, dan garam. Pada sifat asam, contohnya adalah pada buah-buahan, cuka, air aki, dan asam lambung pada manusia. Kemudian pada sifat basa, ketika mengenai kulit manusia itu akan terasa licin. Contohnya adalah sabun, sampo, dan sebagainya. Dan pada sifat garam, ini contohnya adalah garam dapur yang sering kita pakai ketika memasak. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa campuran terdiri atas dua zat atau lebih. Untuk memperoleh zat murni, penyusun campuran tersebut harus dipisahkan. Zat-zat dalam campuran tersebut dapat dipisahkan secara fisika. Prinsip pemisahan campuran didasarkan pada perbedaan sifat-sifat fisik zat penyusunnya, seperti wujud zat, ukuran partikel, titik leleh, titik didih, sifat magnetik, kelarutan, dan lain sebagainya. Metode pemisahan campuran banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti untuk penjernihan air dan pembuatan garam. Beberapa metode pemisahan campuran yang sering digunakan antara lain penyaringan, sentrifugasi, sublimasi, kromatografi, dan destilasi. Salah satu metode pemisahan yang paling sederhana adalah metode filtrasi atau penyaringan. Penyaringan adalah metode pemisahan campuran yang digunakan untuk memisahkan cairan dan padatan yang tidak larut berdasarkan pada perbedaan ukuran partikel zat-zat yang bercampur. Metode sentrifugasi sering dilakukan sebagai pengganti filtrasi jika partikel padatan yang terdapat dalam campuran memiliki ukuran sangat halus dan jumlah campurannya lebih sedikit. Metode sentrifugasi digunakan secara luas untuk memisahkan sel-sel darah merah dan sel-sel darah putih dari plasma darah. Dalam hal ini, padatan adalah sel-sel darah merah dan sel-sel darah putih yang akan mengumpul di dasar tabung reaksi, sedangkan plasma darah berupa cairan yang berada di bagian atas. Pemisahan campuran dengan cara destilasi atau penyulingan
banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam kegiatan industri. Pemisahan campuran dengan cara penyulingan digunakan untuk memisahkan suatu zat cair dari campurannya. Prinsip kerjanya didasarkan pada perbedaan titik didih dari zat cair yang bercampur, sehingga saat menguap setiap zat akan terpisah. Metode pemisahan dengan cara kromatografi digunakan secara luas dalam berbagai kegiatan, di antaranya untuk memisahkan berbagai zat warna dan tes urin untuk seseorang yang dicurigai menggunakan obat terlarang atau seseorang atlet yang dicurigai menggunakan doping. Pemisahan campuran dengan cara kromatografi pada umumnya digunakan untuk mengidentifikasi suatu zat yang berada dalam suatu campuran. Prinsip kerjanya didasarkan pada perbedaan kecepatan merambat antara partikel-partikel zat yang bercampur dalam suatu medium diam ketika dialiri suatu medium gerak. Prinsip kerja metode pemisahan campuran dengan cara sublimasi didasarkan pada campuran zat yang memiliki satu zat yang dapat menyublim, atau perubahan wujud padat ke wujud gas, sedangkan zat yang lainnya tidak dapat menyublim. Contohnya, campuran iodin dengan garam dapat dipisahkan dengan cara sublimasi. Pada perubahan wujud zat, agar mempermudah pembelajaran, kita membuat skema segitiga seperti ini. Oke, perhatikan. Pada perubahan zat cair menjadi padat, itu dinamakan membeku. Contohnya adalah ketika kita membuat es, air dimasukkan dalam plastik kemudian ditaruh di lemari es, dia akan membeku. Kemudian kebalikannya, dari zat padat ke zat cair, itu namanya melebur atau mencair. Seperti es batu ditaruh di tempat terbuka, terkena sinar matahari, dia akan menjadi cair atau menjadi air. Kemudian zat cair menjadi gas, namanya menguap. Ketika memasak air, tentunya api yang membakar panci yang berisi air tersebut akan menghasilkan gas atau asap. Kemudian dari gas menjadi cair, namanya mengembun. Nah, mengembun ini biasanya bisa dilihat contohnya pada saat pagi hari, ketika suhu yang tadi dingin, kemudian makin menjelang pagi muncul matahari, dia akan terlihat mengembun pada tumbuhan-tumbuhan, biasanya di daun-daunnya. Kemudian perubahan dari zat gas menjadi padat, namanya mengkristal. Nah, mengkristal ini biasanya contohnya itu ketika kalian membakar lampu zaman dahulu, lampu tempel, biasanya itu kan di atasnya itu akan muncul warna hitam. Nah, warna hitam itu biasanya semacam debu, Nah, itu dari hasil perubahan gas atau asap yang ditimbulkan, kemudian dia akan memadat menjadi warna hitam. Kemudian yang terakhir adalah dari zat padat menjadi gas, yaitu namanya menyublim. Menyublim ini biasanya ibu kalian sering meletakkan karbol di lemari. Setelah beberapa hari dia akan mengecil, semakin mengecil karena dia ada proses menyublim. Itu adalah perubahan wujud zat. Demikian materi yang bisa disampaikan. Semoga adik-adik bisa mengerti dan memahami tentang apa itu klasifikasi materi dan perubahannya. Jangan malas belajar, terus semangat dan ikuti channel ini agar
menambah wawasan kalian semua. Terima kasih.